Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samuel Mandol. Saya yang berjaga pada siang hari ini. Baik Ibu, kesini bawa anaknya ya Ibu, ya. Baik, anaknya usianya 9 bulan ya Bu. Baik, berarti sudah dalam kondisi masuk MPASI ya Bu. Di sini saya lihat bayinya gemuk. Oh ya, kesini Ibu mau melakukan pemeriksaan pediatri ya Bu, untuk mengetahui keadaan bayinya bagaimana, sehat atau tidak gitu ya Bu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya nanti cuci tangan terlebih dahulu dan Ibu bisa bersiap-siap. Saya lakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik, saya sudah cuci tangan sesuai WHO dan saya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya untuk yang pertama Ibu, kita lakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya minta izin untuk membuka pakaian sang bayi ya Bu. Baik, kita buka pakaian sang bayi perlahan. Baik, setelah dibuka, yang pertama kita lakukan pemeriksaan umum. Untuk pemeriksaan umum itu sendiri, kita pertama kali itu melihat keadaan fisiknya sang bayi, apakah dia tampak sakit ataukah dia dalam keadaan sehat atau bugar. Lalu setelah itu kita lihat juga untuk status gizinya sang bayi. Kita lakukan pemeriksaan status gizi, apakah gizinya normal atau tidak. Setelah itu kita lihat tingkat kesadaran sang bayi. Ibu, di sini bayinya dalam keadaan kompos mentis ya Bu, keadaan sadar ya. Baik Ibu, bayinya dalam keadaan sadar. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan untuk pemeriksaan berat badan. Ibu minta izin ya Bu, bayinya saya timbang. Baik, sudah saya lakukan timbang berat badan. Setelah itu sekalian saya lakukan pemeriksaan untuk panjang tinggi badan sang bayi. Sebenarnya ada alatnya, tapi karena keterbatasan peralatan saya menggunakan midline. Baik, sudah ketemu untuk berat badan dan tinggi badannya normal ya Bu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada sang bayi ya Bu. Untuk yang pertama kita ukur suhunya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan pengukuran suhu. Lalu sembari itu kita lakukan juga penghitungan untuk nadinya. Baik, untuk pengukuran suhunya normal ya Bu, di angka 36 derajat Celcius. Lalu untuk nadinya dia di angka 120. Untuk sang bayi antara, di sini kan bayi ibu umur 9 bulan ya Bu, berarti sampai 1 tahun itu normalnya 100 sampai 160 mm, 100 sampai 160 kali per menit ya Bu untuk nadinya. Lalu untuk selanjutnya kita lihat dari abdomennya, kita lihat apakah pernafasannya normal, kembang kempis. Lalu untuk laju pernafasannya apakah normal. Untuk itu kita lihat untuk per menitnya, kita lihat apakah normal. Untuk normalnya di angka 30 sampai 60 per menit ya Bu. Setelah itu kita lakukan untuk tekanan darahnya. Di sini seharusnya kita melakukan tekanan darah menggunakan manset khusus bayi ya Bu, manset khusus bayi karena keterbatasan peralatan. Untuk tekanan darah normalnya itu sistolik, itu untuk sang bayi sampai 1 tahun di angka 60 sampai 90 mmHg. Lalu untuk diastoliknya dia di angka 20 sampai 60 mmHg. Baik, selanjutnya kita lakukan ke pemeriksaan fisik secara rinci. Terima kasih. Baik Ibu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik secara rinci pada sang bayi ya Bu. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan untuk kulitnya, kita inspeksi terlebih dahulu kulitnya, kita lihat apakah ada kelainan, ataukah dia ada edema atau eritema, maupun dia ada kemerahan pada warna kulitnya, atau warna kulitnya mengalami kekuningan, atau ada sianosis atau tidak. Dia tidak ada, normal ya Bu. Di sini bayinya sehat, normal. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk kelenjar limfonya. Untuk lokasi kelenjar limfonya itu bisa kita periksa. Untuk itu bisa kita periksa untuk mengetahui adanya besaran yang dapat digerakkan atau tidak pada kelenjar limfa tersebut. Jadi kita raba pada submaksilanya, jadi dia kita raba di belakang telinga. Setelah itu kita raba di leher, lalu di bagian ketiak, lalu di bawah mandibulanya, di bawah lidahnya, lalu di suboccipitalnya. Itu kita ketahui untuk diameternya normal atau tidak. Untuk normalnya dia 3 mm sampai 1 cm. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada kepalanya. Untuk kepalanya itu kita perhatikan kepalanya itu normal atau tidak bentuknya. Lalu dari lingkar kepalanya kita lakukan pengukuran. Saya menggunakan midline untuk mengukur lingkar kepalanya. Baik, setelah itu sudah dapatkan hasil pengukurannya. Lalu untuk ukurannya normal. Setelah itu kita lakukan untuk melihat dari suturannya apakah ubun-ubunnya sudah tertutup atau belum. Untuk ubun-ubun besarnya sudah tertutup atau belum. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada matanya. Di mata kita lihat apakah di matanya terdapat konjungtiva yang menandakan dia mengalami anemia atau tidak. Baik, di sini normal ya Bu. Untuk matanya normal. Lalu
kita lihat juga apakah dia mengalami pucat di bagian wajahnya, bagian matanya. Apabila tidak, dia normal. Lalu hidungnya kita periksa terlebih dahulu juga. Untuk hidungnya kita lihat. Untuk hidungnya, apakah hidungnya ada kelainan atau tidak untuk struktur bentuknya. Lalu di sini terlihat bahwa hidungnya bersih, hidungnya juga normal, tidak ada kelainan, dan tidak ada juga pada bagian hidungnya struktur yang fraktur atau patah. Lalu untuk pernapasannya juga dia nafasnya stabil, dia tidak mengalami nafas cuping. Lalu kita lakukan juga pemeriksaan untuk mulutnya apakah normal. Kita lihat apakah ada bagian mulut yang mengalami sumbing atau cyanosis. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu untuk pemeriksaan telinganya. Untuk telinganya kita lihat apakah seimbang, simetris antara kanan dan kiri. Di sini baik untuk telinganya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk matanya. Untuk lehernya. Untuk lehernya kita lakukan pemeriksaan di bagian leher. Itu kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya web neck atau tidak. Baik, di sini normal, tidak ada web neck. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui bagian tonsil dan juga tenggoroknya normal atau tidak. Adik bisa dibuka mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Baik, untuk mulutnya, bagian tonsilnya juga normal, tidak terjadi pembengkakan atau pembesaran pada tonsilnya. Lalu untuk tenggoroknya juga normal, tidak ada kelainan. Baik, terima kasih. Bu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dada pada sang bayi. Untuk yang pertama kita lakukan inspeksi, kita lihat apakah pada bagian dadanya dia mengalami benjolan atau tidak, lalu adakah kelainan pada bagian dadanya. Lalu kita lihat bentuknya, struktur dari dadanya, dari toraksnya, apakah dia strukturnya simetris atau tidak. Baik, di sini simetris ya Bu. Lalu juga tidak terdapat luka di bagian dadanya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita lakukan palpasi. Untuk palpasi yang pertama itu kita letakkan tangan kita pada bagian toraks. Itu fungsinya untuk mengetahui pembesaran yang terdapat pada toraks. Apabila dia ada pembesaran pada kelenjarnya atau terdapat nyeri, kita lihat pada wajah sang bayi. Apakah wajah sang bayi mengalami perubahan pada saat kita lakukan palpasi. Baik, selanjutnya apabila normal kita lakukan pemeriksaan perkusi. Untuk perkusi kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui keadaannya pada saat kita lakukan perkusi normal atau tidak. Kita lakukan perkusi pada bagian toraks. Kita lakukan perkusi secara langsung menggunakan satu jari. Baik, di sini dia suaranya sonor, dia normal. Di bagian toraksnya normal. Lalu untuk bagian jantungnya dia suaranya redup. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada sang bayi. Kita lakukan pemeriksaan pada bagian toraksnya, kita lakukan pada bagian paru-paru dan juga jantungnya. Apakah terdapat suara tambahan yang mengganjal? Apabila terdapat suara tambahan yang mengganjal, maka dia mengalami kelainan atau masalah pada pernafasannya. Dan juga untuk suara normalnya di bagian vesikularnya itu dia untuk inspirasinya lebih besar, lebih keras dan lebih panjang daripada ekspirasinya. Lalu untuk di bagian bronkialnya itu suara inspirasinya keras dan juga panjang, lalu diikuti dengan suara ekspirasi yang lebih keras dan lebih panjang. Baik, terima kasih. Baik Ibu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian perutnya atau abdomennya. Yang pertama pada sang bayi kita lakukan pemeriksaan inspeksi, di mana pada bagian ototnya perutnya dia normal. Lalu untuk selanjutnya kita lihat juga pada bagian perutnya atau abdomennya dia terdapat kelainan atau pembengkakan atau edem atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat juga pada bagian perutnya itu adakah pembesaran atau asites. Baik, tidak ada Ibu. Untuk sang bayinya normal bagian perutnya. Setelah itu kita lakukan palpasi juga. Pada saat kita lakukan palpasi, kita lakukan palpasi pada bagian setiap regio pada bagian abdomen. Apakah terdapat nyeri atau kelainan, ataukah ada benjolan atau tidak. Kita lihat juga untuk wajah sang bayi, apakah dia mengalami perubahan wajah pada saat kita lakukan palpasi. Baik, untuk bayinya normal. Lalu selanjutnya kita lakukan perkusi. Untuk perkusi kita lakukan pada bagian abdomennya, kita lakukan perkusi dan juga kita lakukan dari medial ke lateral. Perkusi secara langsung menggunakan satu jari. Itu kita lakukan perkusi dari medial ke lateral secara bergantian, baik kiri maupun kanan.
Lalu kita lihat apakah suaranya normal atau tidak. Untuk suara normalnya dia timpani. Baik, perutnya normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian radio abdomen sang bayi. Untuk pemeriksaan auskultasi, kita lakukan pemeriksaan itu untuk mengetahui peristaltik pada sang bayi. Kita lakukan pemeriksaan apakah peristaltiknya normal atau tidak. Baik, di sini normal. Baik. Lalu kita lihat juga apakah terdapat bisi khusus atau tidak. Baik, normal juga, tidak terdapat bisi khusus. Untuk suaranya dia nyaring. Baik, terima kasih. Ibu, kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan hepar dan juga pemeriksaan limfe pada sang bayi. Untuk yang pertama kita lakukan pemeriksaan hepar, yaitu kita tarik garis dari garis linea yang di klavikula yang kanan, lalu kita tarik sampai ke bagian arcus costa bagian kanannya. Setelah itu kita silangkan dari umbilikus sampai ke prosesus sifilius. Setelah kita dapatkan persilangannya, kita lakukan perhitungan sepertiga itu biasanya untuk anak usia sampai 6 tahun, 5 sampai 6 tahun. Setelah itu kita lakukan palpasi untuk mengetahui apakah dia terdapat nyeri pada tekan pada saat kita lakukan penekanan, apakah terdapat benjolan pada heparnya, apakah terjadi kelainan juga pada saat kita lakukan palpasi, lalu apakah juga pada saat kita lakukan palpasi itu konsistensinya normal atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada limfonya. Untuk limfonya sendiri kita tarik menurut garis Schaffner-nya. Untuk garis Schaffner pada limfo itu sendiri yaitu ada 8 titik. Untuk S yang pertama itu tepat pada umbilikusnya. Lalu untuk S1 dia berada di arcus costa bagian kiri. Setelah itu kita tarik dari S1 ke S4, lalu kita lanjutkan ke S8 sampai S8, dia di tengah-tengah dari bagian inguinalnya, dia di antara bagian inguinalnya. Setelah itu kita lakukan palpasi dari S1 lalu di umbilikus sampai ke inguinalnya, apakah terdapat kelainan pada bagian limfonya. Biasanya untuk limfo itu dia berbentuk seperti lidah, lalu kita lihat pada limfonya apakah dia terdapat pembesaran atau tidak. Baik, di sini limfonya normal. Selanjutnya untuk yang terakhir kita lakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitasnya. Untuk ekstremitasnya kita lihat dari jari-jarinya, baik tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri kita lihat semua. Untuk jari-jarinya apakah dia ada clubbing finger atau seperti juga ada jari bebek, ataukah dia mengalami amelia juga. Lalu setelah itu kita lihat untuk selanjutnya kita lihat apakah terdapat polidaktil atau kelebihan jari. Untuk normalnya dia mengalami kelebihan jari. Apabila dia mengalami polidaktil, dia terdapat lebih dari 5 jari, bisa 6 atau 7. Di sini normal, jarinya juga sehat, tidak ada fraktur, tidak ada patah, lalu juga bisa digerakkan semua, baik tangan maupun kedua kakinya. Baik, semuanya normal Ibu, bayinya sehat, semua sudah dilakukan pemeriksaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik Ibu, sang bayi sehat. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.